Promil JSR dan rahasia keberhasilannya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama kita kembali bersandar kepada Allah taala dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita persembahkan kepada Dr. Zaidul Akbar. Tafadhol mashkur. Oke. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu besar rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hari ini, dan mudah-mudahan kita terus diberikan semangat untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah, rangka menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang penuh makna, penuh hikmah, penuh dengan kita terus berpikir, merenung kemana kita akan pergi selepas dari kita hidup kita ini. Dan mudah-mudahan alhamdulillah ada sebuah kata yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang membuat kita terus semangat untuk meningkatkan ketakwaan dan memohon ampun kepada Allah atas begitu banyaknya kesalahan, dosa, maksiat yang kita lakukan. Dan salah satu nikmat tersebut adalah Allah tutupi dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita, Allah tutupi semua kesalahan-kesalahan kita di depan orang lain. Maka setiap hari dan setiap waktu kehidupan kita adalah bentuk-bentuk kita berbakti, mengabdi kepada Allah. Karena kalau seandainya hidup kita ini dijadikan waktu untuk terus beribadah kepada Allah, maka niscaya tetap akan ada peluang kita melakukan kesalahan, dosa, dan itu menjadi sunatullahnya manusia. Nah, mudah-mudahan di hari ini, di majelis yang Allah mudah-mudahan muliakan dan berkahi ini, Allah terus tambahkan nikmat semangat kita untuk mengejarnya. Bukan mengejar dunia, tapi mengejar kehidupan yang kekal abadi nanti di surga bersama orang-orang yang soleh. Dan pastinya kita tidak lupa mengucapkan salawat dan taslim yang terbaik kepada manusia yang semua urusan atau semua panutan dalam kehidupan manusia, baik sebagai seorang pemimpin negara, baik sebagai seorang ekonom, baik sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang ayah, sebagai seorang menantu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang anak, dan semua yang ada pada sosok beliau disempurnakan oleh Allah menjadi sosok yang sempurna. Dari sisi apapun, ya, maka salawat dan taslim ya kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini pun tidak lain dan tidak bukan bagian dari kita menyebarluaskan syiar sunnah dari baginda Nabi SAW. Baik, sekarang dan terima kasih moderator atas waktunya hari ini, dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini menjadi kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Dan juga saya tadi sempat ngelihat pagi-pagi, mungkin nggak semua, tapi saya lihat materi dari Dr. Maiti tadi pada di awal ya, kemudian Dr. Ustadz Umar Mita, dan kemudian Bu Hesti, Masya Allah. Tidak semua, cuma saya sepenggal-penggal karena lagi di dalam kendaraan. Masya Allah, mudah-mudahan materi saya ini melengkapi saja dan menjadi akhir ya dari proses penanaman akidah, dari proses penanaman atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana menjaga kehamilan atau mungkin memperoleh keturunan yang disampaikan oleh 3 pembicara tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara tentang promil ya, maka sebenarnya saya sendiri sudah lama nulis tentang promil ini waktu di zaman Twitter ya. Di zaman Twitter itu sudah pernah menulis tentang promil. Ya, saat itu Masya Allah zaman-zaman ya mungkin 5-6 tahun yang lalu lah ya, nggak salah itu saya masih main Twitter. Itu hashtag pun saya masih ingat saat itu. Dan ternyata itu sebuah kabar gembira sebenarnya. Jadi kalau kita bicara promil, kita berbicara tentang bagaimana memperoleh keturunan ya, pastinya kita tidak akan lepas dari Al-Quran ya. Pastinya kita tidak akan lepas dari petunjuk baginda Nabi alaihissalatu wassalam dan kisah-kisah para salafus soleh.
Maka kalau kita membahas itu semua secara komprehensif ya, dan digabungkan dengan keilmuan yang ada, maka sebenarnya mudah. Saya mengatakan kenapa mudah? Karena subhanallah, orang-orang yang mengikuti profil-profil di JSR atau mungkin di akun saya itu tidak ada waktu sampai setahun ya, seingat saya. Yang saya dapatkan testimoni sih, itu nggak sampai 1 tahun ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan ya. Saya nggak tahu tadi apakah sempat ada testimoni dari mereka tadi. Kalau ada alhamdulillah ya, tapi kalau tidak ada mungkin Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu-Ibu bisa membaca itu di beberapa postingan-postingan yang saya share atau mungkin di akun-akun yang mensupport saya. Jadi Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, tadi ya, kalau kita bicara Quran, maka kita harus tahu ya, atau mungkin kita harus lebih banyak menelaah bagaimana Quran membicarakan tentang sosok wanita atau mungkin sosok manusia ya, dan bagaimana solusi-solusi langit ya yang kita bisa ambil. Saya katakan solusi langit, kenapa solusi langit? Karena memang Al-Quran menjelaskan tentang itu. Contoh mungkin dalam surat Nuh ya, surat Nuh ini yang sering kita dengar ya, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Jadi di situ sebenarnya sudah ada kata-kata yang jelas atau mungkin informasi yang sangat jelas dari Allah bahwa kalau mau memperbanyak keturunan atau mungkin mendapatkan keturunan ya perbanyaklah istighfar. Ya, itu yang pertama. Di situ juga, dan selain dapat keturunan, di situ Allah memberikan janjinya juga kita akan mendapatkan harta, ya kan, gitu, kebun yang luas, gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu ya. Itu salah satu bahasan Al-Quran atau bahasa Al-Quran untuk menjelaskan tentang promil ini, yang juga sebenarnya tadi mungkin Ustaz Umar Mita juga sudah menjelaskan ya tentang apa pentingnya, apa manfaatnya kita mendapatkan atau punya anaknya. Ini mungkin bahasanya kembali ke akidah. Jadi kalau kita bicara tentang akidah, mungkin bicara promil ini suka-sukanya Allah, gitu kan. Bagaimana seorang Nabi Zakaria alaihissalam ya bisa mendapatkan keturunan dalam usia yang sudah sangat tua, bahkan istrinya sudah menopause. Bagaimana seorang Maryam yang bisa mendapatkan atau dianugerahi keturunan oleh Allah tanpa ada pasangan. Jadi bagi Allah sebenarnya mudah-mudah saja. Cuma sekarang pertanyaannya, seseorang yang pengen hamil tadi atau mungkin pengen mendapatkan keturunan tadi, di mana dia meletakkan itu? Itu dulu poin pentingnya. Di mana dia meletakkan keinginan atau harapan ingin punya keturunan atau anak tadi dalam kehidupannya. Masalahnya kalau dia meletakkan itu di dalam hatinya, dia meletakkan itu di dalam katakanlah jiwanya, perasaan yang mendalam, nah ini yang berbahaya. Jadi letakkan itu dalam konteks apa? Dalam konteks sebagaimana Al-Quran menjelaskan tentang itu semua. Ya, Al-Quran menjelaskan bahwa istrimu, anak-anakmu bisa jadi musuh. Atau mungkin bahasa lain Al-Quran menjelaskan bahwa malah hayat dunia ilmu ta'ul ghurur. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini ya main-main aja lah. Perhiasan. Termasuk anak-anak juga. Karena itu bagian dari karunia, anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Itu poin pentingnya. Sehingga keinginan punya anak ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jangan pernah dimasukkan ke dalam hati, ya, ke dalam perasaan, ke dalam keinginan yang mendalam luar biasa, sehingga nanti bisa mengganggu keimanan. Nah, ini pesan pentingnya, ya, pesan pentingnya. Kalau Allah mau kasih, pasti kasih, tenang aja. Jadi tiap hari itu kita happy aja. Ini banyak minta ampun, istighfar, banyak sedekah seperti itu, ya. Nah, ini bagian dari konsep akidah. Ya, kalau akidah ini kita sudah pahami, Bapak Ibu sekalian, maka asik kita, aman, kita tenang gitu. Nggak pusing-pusing gitu. Ya, sehingga ada waktunya sudah memang Allah merasa ini saatnya hambaku kasih aja dengan sangat mudah. Bahkan mungkin sekedar minum madu, tapi hatinya sudah lebih terpaut dengan Allah, hatinya justru lebih terpaut dengan amal ibadahnya, zikirnya, sholatnya, puasanya, sodakohnya, sholat malamnya, semua diperbanyak. Tapi bukan cuma sekedar untuk mendapatkan anak. Terlalu kecil kalau cuma sekedar ibadah-ibadah itu dikerjakan untuk mendapatkan atau memperoleh anak saja.
Boleh nggak minta sama Allah dengan doa? Boleh, tidak masalah. Silakan saja dengan doa. Kita mungkin sodako, ya Allah mudahkan dengan sodakonya menjadi wasilahku untuk bisa punya anak. Boleh, tapi terlalu kecil permintaan itu. Kalau cuma bicara tentang keinginan punya anak, gitu ya. Nah ini hal seperti inilah yang harus ada dalam benak kita sehingga kita buang semua perasaan-perasaan yang hubungannya sama duniawi dulu. Ya, kita letakkan itu di mana? Di tangan sajalah. Ya, kita letakkan itu bukan di hati kita. Sehingga nanti apa? Kalaupun nanti Allah kasih, kita udah anteng, maksudnya nggak terlalu nggak terlalu hebohnya luar biasa. Sebab apa? Nanti masalahnya, misalkan 12 tahun nggak punya anak, subhanallah, ya, tiba-tiba Allah ambil anak itu, ya, Allah disayang dia. Lalu si ibu dan orang tua atau mungkin si bapak ibu anak ini akhirnya gara-gara Allah ambil itu dan kecintaan mereka yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada anak tadi, itu membuat mereka akhirnya depresi. Membuat mereka akhirnya apa? Macam-macam lah hal-hal yang berhubungan dengan baperan segala macam. Jangan dulu sekalian. Ya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, ya, Masya Allah. Kita bisa belajar dari situ, ya. Jadi rahasia promil itu letak sebenarnya dasar utamanya adalah bagaimana kita meletakkan keinginan kita memiliki anak atau mungkin mendapatkan keturunan tadi di dalam katakanlah bingkai kehidupan kita atau dalam diri kita. Apakah kita meletakkannya dalam hati atau kita meletakkan dalam tangan saja? Karena toh tadi Ustadz Umar Mita juga menjelaskan, toh peluang untuk mendapatkan anak itu baik atau mengerjakan kebajikan dalam rumah tangga itu sangat banyak, bukan hanya punya keturunan. Gitu loh. Jadi kalau itu kita pahami dan kita lepaskan, kalau mungkin bahasa let it go gitu kan, buang dulu perasaan itu yang terlalu kuat terhadap itu, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah tenang aja. Ya, Allah akan kasih. Allah akan dengan mudah kasih. Saya katakan wallahi, demi Allah. Banyak teman-teman yang ngikut promil-promil dan baca-baca postingan saya. Kalau Anda tanya sama mereka apa sih yang dimakan, nggak ada yang sama. Coba tanya. Ada yang makan minum kunyit, ada yang makan ini segala macam. Nggak ada yang sama satupun. Artinya apa? Bukan masalah ininya. Paham ya? Bukan masalah apa yang mereka makan. Tapi bagaimana mereka meletakkan itu, yang meletakkan keinginan punya anak atau keturunan tadi itu di dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Ya, nah, tapi saya akan berikan poin-poin pentingnya. Bagaimana kita bisa berusaha, bagian dari ikhtiar atau bagian dari doa atau mungkin ya hal yang kita pengen kejar dalam hidup berupa promil ini. Apa sebenarnya poin-poin penting yang kita bisa lakukan? Nah, ini insya Allah sebenarnya ada rahasianya, ya. Alhamdulillah saya dalam perjalanan saya berkecimpung lah di dunia timbun nabawi, ya mungkin sekarang kita membahasakannya jurus ya Rasulullah seperti ini ya. Itu ya saya mencoba merangkum itu maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang saya pelajari ya. Kemudian di dunia kedokteran, kemudian saya mencoba menghubungkan lagi dengan apa yang saya pelajari di dunia non kedokteran gitu kan, dunia katakanlah tradisional lah misalkan seperti itu yang kalau lah boleh disebut, bukan kalau boleh, kalau lah katakanlah di dunia sana sebutnya non tradisional seperti itu ya. Dan ternyata hasilnya tuh Masya Allah sekalian. Ya, nah lagi-lagi konsepnya adalah apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Pertama, ya saya mau nggak pakai slide, karena kalau pakai slide nanti panjang. Ya saya kasih poin-poinnya aja. Yang pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 223, Allah katakan bahwa istrimu adalah ladang bagimu. Itu poin pentingnya. Oke ya. Al-Baqarah ayat 223. Allah menjelaskan di situ bahwa istrimu adalah ladang lempatmu bercocok tanam, bisa kamu datangi kapan saja kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Mu'minun Bapak Ibu sekalian, ya, Allah katakan di situ walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Jadi ada dua kata itu, ada ladang, ada tanah. Jadi manusia itu konsistensinya ya tanah gitu kan, dan istri itu ibarat ladang, tempat bercocok tanam suaminya. Nah, dua pesan ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya kita bisa rangkum, nanti kita bisa ramu, kita bisa kawinkan. Ya, kita bisa kawinkan dengan sebenarnya bagaimana sih cara promil katakanlah sesuai dengan kaidah Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan katakanlah atau mungkin disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya. Dan ternyata itu simpel sekali, simpel sekali. Kalau kita bicara ladang, ya, kalau kita bicara ladang dan tanah, ya ladang itu kan tanah, gitu kan. Maka Anda bayangkan ada tanah seperti ini, kemudian ada bibit yang mau ditanam, ya. Ada bibit yang mau ditanam. Jadi bibit yang mau ditanam ini tidak akan bisa ditanam di suatu ladang atau lahan. Jadi kalau lahannya nggak siap, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, bibitnya pun kalau bibitnya nggak bagus nggak bisa tumbuh di sini, gitu ya. Jadi baik itu bibitnya, baik itu baik itu bibit, baik itu ladangnya dan yang menanamnya, katakanlah si pemilik ini, yang nanam bibit ini juga waktu nanam ngomel-ngomel terus nggak bakal tumbuh itu tanaman, ya. Maka kenapa istighfar itu menjadi sesuatu yang sangat disunahkan atau mungkin sangat diperintahkan, karena untuk meredam emosi, meredam perasaan-perasaan yang tidak baik dalam tubuh seseorang atau jiwa seseorang, ya. Nah, itu pertama, itu dasarnya. Lalu Bapak sekalian, kalau kita bicara ladang, ya, kalau kita bicara tanah tadi, maka tanah itu dalam tubuh manusia, sebenarnya dia bisa dikatakan lambang, perwakilan organnya adalah lambung atau perut lah, atau pencernaan kita. Ya, jadi ladang itu pencernaan atau perut kita, gitu lah, atau lambung kita lah, karena seperti itu, ya. Nah, maka subhanallah, ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana membersihkan ladang, sebagaimana lahan yang kita mau tanam, kita harus gemburkan dulu, kasih pupuk dulu. Maka konsep pertama yang yang biasa saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda mau nanam bibitnya tadi, ya, ke lahan tadi, maka yang harus Anda kerjakan ini dipuasakan atau ini dibersihkan dengan puasa. Ya, dan ternyata based on research, ya, jadi berdasarkan riset, nanti tinggal baca aja bagaimana efek puasa terhadap fertilitas atau terhadap kesuburan seseorang itu ternyata meningkatnya luar biasa, ya. Maka kata kuncinya apa dalam keadaan puasa itu sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, itu saat yang mungkin kalau bahasa clearing atau pembersihan lahan itu di situ letaknya sebenarnya, baik itu si suaminya atau mungkin istrinya atau suaminya sama-sama. Dan yang terjadi ketika orang berpuasa, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah jiwanya tenang. Orang puasa nggak mungkin mengumpat-umpat. Orang puasa jelas nggak bisa makan, dan nggak bisa makan pada waktu tertentu, dan tidak makan itu adalah cara tubuh untuk membersihkan sel-sel yang sudah rusak. Pernah mungkin mendengar kalimat atau kata autofagi, ya. Autofagi itu adalah tubuh kita bisa memakan sel-sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau kita lapar, kalau kita puasa, itu tidak akan bisa terjadi kalau tubuh dalam kondisi perutnya kekenyangan. Gitu loh. Seperti itu, ya. Jadi Bapak sekalian, konsep pertama tadi bersihkan, ya, bersihkan. Jadi dasar pertamanya bersihkan dengan cara puasa. Puasa dari apa? Ya jelas kita puasa tidak makan, tapi juga yang harus Anda pahami, Anda atau kita juga harus puasa dari yang haram. Dari yang haram. Jadi maksudnya, coba dicek mungkin dalam apa yang dimakan oleh suami atau istri itu tadi, ya, atau si pasutri tadi, kira-kira itu adakah sumber makanan atau yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka itu yang tidak halal. Kalau tidak halal, pasti akan muncul masalah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, puasa dari yang tidak baik. Jadi kalau kita bicara bersih-bersih itu jelas-jelas lah. Kalau Anda mau bersih badannya, bersih katakanlah pencernaan atau line clearing atau mungkin usus kita tadi, ya Anda juga atau kita juga harus mempuasakan diri kita untuk tidak mengkonsumsi yang tidak baik, tidak toib seperti itu. Gimana mau cerita kita bisa, ini bicara ikhtiar ya, kita bicara tentang teori-teori dulu. Ya, meskipun sebenarnya ya, berarti kalau ada orang, ternyata ada tuh orang yang makan yang tidak sehat lah gitu ya. Ternyata bisa juga dia hamil, ya itu kembali suka-sukanya Allah. Kita bicara tentang bagaimana memantaskan diri dulu, ya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu, ya, apa kebutuhan kita, itu pesan pentingnya, ya. Dan kita pun memantaskan diri untuk itu,
Ya, jadi puasa dari yang tidak baik. Ya, tiap hari yang dimakan bakso, mie ayam, makanan olahan, mungkin Assalamualaikum Pak, suara dokter, suara dokter nggak kedengeran. Suaranya tidak masuk ke sistem kita. Walau alam saya apa yang ada sudah sekitar 2-3 menit gitu dok. Afwan. Kalau visualnya insya Allah baik, visualnya baik, tapi audionya ada yang miss dok. Bukan ada yang miss, tapi lost sama sekali, totally. Dokter suara Raffi. Iya, dokter bisa dengar suara Raffi? Oh, Masya Allah. Oke, siap, dok. oh ya, Boleh kita- baterainya habis, maaf. Siap, dok, siap, dok. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi suaranya udah jelas ya? Oke, tadi yang saya lihat ada chatnya terakhir bahas bakso mie ayam. Yang diingat mah makanan mulu ya. Baik, jadi puasa dari makanan-makanan yang tidak baik, ya. Dan problem di wanita itu, baru sekalian, ya. Kalau khususnya wanita ya, mereka tuh kan karena kecenderungan mereka manusia hormon. Perempuan tuh manusia secara manusia hormon. Kita ini masuk makhluk emosi gitu kan. Dan wanita kecenderungannya memang mereka lebih banyak dominasi emosi ya, perasaan mereka daripada logika mereka. Nah, banyak masalah yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya, itu ternyata diakibatkan oleh karena ketakseimbangan di pencernaan mereka gara-gara makanan-makanan yang menyebabkan salah satunya atau sindromnya namanya leaky gut. Mungkin pernah dengar leaky gut, ususnya bocor. Ya. Dan leaky gut ini sebenarnya faktor dominasinya atau faktor penyebab utamanya paling banyak itu tepung-tepungan. Yang pertama, yang kedua ya gula pasir. Ya, kemudian makanan-makanan yang yang potensinya mengandung hormon-hormon tertentu ya, itu mungkin Anda harus perhatikan dan puasa dari itu semua ya. Nah, baru yang terakhir puasa dari yang tidak, atau mungkin puasa untuk tidak berlebihan dalam hal makanan. Jadi kurma bagus, madu bagus, tapi dia kalau tidak atau dikonsumsi berlebihan maka dia akan jadi masalah buat tubuh kita ya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian land clearing, bersih-bersih yang selanjutnya yang Anda bisa lakukan itu adalah dengan cara berbekam. Maka ada urutannya, kan pernah saya bilang 13, 14, 15 pada tanggal setiap bulan.
sudah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita semua. Dan 13 itu kita disunahkan berpuasa, 14 berpuasa, 15 berpuasa, ya. Dan 16-nya kita istirahat, baru masuk ke tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita disunahkan untuk berbekam. Tanggalan Islam ya. Kerutannya kayak begitu. Jadi sudah bersih-bersih ini kita kita lakukan ya pembersihan berikutnya berupa pembekaman. Ya maka bagaimana bekam itu sampai menyebabkan atau menguatkan promil? Karena bekam itu sendiri Bapak sekalian, kalau tadi mungkin Dokter Medi sempat menjelaskan tentang keseimbangan gitu ya, tentang bagaimana makanan-makanan yang tidak sehat itu akhirnya menyebabkan elektron itu terpisah, radikal bebas segala macam. Nah, bekam ini dia menguatkan kembali itu dengan cara menciptakan suatu antioksidan yang ada pada tubuh kita yang kita kenal sebagai endogen antioksidan. Endogen antioksidan. Jadi endogen antioksidan ini ya yang ada pada diri kita tuh dipicu dengan adanya proses pembekaman. Sehingga nanti diseimbangkan lagi sel-sel ya elektron-elektron kita yang tadi sedang terpisah. Ya, atau mungkin kita kenal itu ya radikal bebas itu dalam tubuh kita itu, yaitu dipisahkan dikasih pasangannya. Ya, itu salah satu cara dengan cara berbekam. Itu sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 menyembuhkan penyakit. Ya, menyembuhkan penyakit. Jadi kalau ada janji Allah atau janji Rasul pada satu kalimat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka kita menagih janji itu kepada Allah Azza wa Jalla. Menagih. Ya, jadi contoh misalkan gini. Nabi mengatakan bahwa madu itu ada kesembuhan. Maka ketika Anda minum madu, jangan cuma sekedar minum madu. Minta sama Allah. Ya Allah, sembuhkan diriku dari penyakitku dengan madu ini. Sembari apa? Cukup cuma sekedar minum madu. Tapi kita harus perbaiki makanan kita tiap hari. Itu sebabnya ada orang pernah yang dia mengadu pada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, perut saudaraku sakit, kata dia. 3 kali dia bolak-balik. Terus Nabi bilang apa? Sampai 3 kali kan nggak sembuh-sembuh, terus Nabi bilang, perut saudaramu itu yang berdusta. Bukan madunya yang keliru. Jadi kalau kita minum madu itu pantas-pantasin juga. Terus sekalian. Diri kita tuh dengan cara kita juga menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan halal yang baik. Ya, tadi ya kita tahu. Memang ada apa dengan bakso? Gitu kan? Ada apa dengan bakso? Ada apa dengan mie ayam? Kan gitu. Bukan masalah nggak boleh. Itu halal. Makanan halal. Insya Allah halal. Ya, tapi masalahnya tadi. Kalau Anda makan itu kira-kira dia berefek nggak ke badan secara kesehatan, ya. Kalau cuma sekedar makan-makan ya sekali seminggu, sekali sebulan atau mungkin jarang-jarang juga, ya silakan aja. Cuma masalah tiap hari makan bakso, tiap hari makan mie ayam, tiap hari makan cilok, tiap hari makan cireng, tiap hari makan pempek gitu kan. Emang nggak boleh makan pempek? Boleh, siapa nggak ada yang melarang. Cuma masalah tepungnya, Bapak sekalian. Ya, tepungnya itu ya, Nabi juga punya tepung ya. Tepungnya Nabi itu kan talbinah namanya, ya. Bukan tepung terigu atau tepung seperti yang kita makan sekarang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya Bapak sekalian ya, setelah tadi kita bicara line clearing bersih-bersih dari itu ya. Dan termasuk juga Anda mungkin mulai rutin berjemur, mulai rutin mengkonsumsi makanan-makanan yang menguatkan. Saya akan jelaskan di poin berikutnya, ya. Nah, baru kita mulai kalau kita bicara ladang, setelah siap ditanami, digembur-gemburin segala macam, yang mau masang atau mungkin mau naruh bibit atau benih di ladang itu juga dalam kondisi yang fit. Nah, supaya dia lebih cepat tumbuhnya si bibit tadi atau benih tadi, maka berilah pupuk, gitu loh. Berilah pupuk. Konsepnya gitu aja sebenarnya. Pupuk apa yang paling bagus untuk ladang kita ini? Ya sebenarnya kalau pakai bahasa umum ya, maka semua yang Allah ciptakan, atau mungkin bahasa saya kalau di postingan itu produk ciptaan Allah, itu semuanya memiliki elektron yang berpasangan. Makanya saya bilang, ya udah makan aja semua, tapi jangan berlebihan. Contoh mungkin, bawang putih bisa bikin itu nggak? Bisa baik nggak buat promil? Bagus bawang putih. Baca aja penelitiannya. Atau mungkin kita bicara mungkin kacang-kacangan begini ya, ada kacang almond kayak begini, bagus ya? Bagus, makan aja. Itu konsep umumnya.
Tapi memang ada produk-produk yang memang Allah khususkan atau mungkin disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam yang memang sangat baik untuk membantu promil ini. Dan dari berbagai rangkuman tadi atau rangkuman produk-produk itu semua, saya mendapatkan sebuah sebuah kesimpulan bahwa memang produk terbaik ya untuk promil ini adalah semua produk yang Allah ciptakan dari turunannya produk lebah. Berarti madu kan? Madunya, propolisnya, bipolennya, royal jelly-nya, sarang madunya. Ya, bahkan kalau ketemu lebah-lebah muda itu bisa dimakan sebenarnya. Saya dulu pernah makan, tapi sudah bentuk serbuknya. Itu rasanya memang kayak susu. Dan itu protein asam amino tingginya luar biasa itu semua. Ya, jadi baru kita masuk ya, tadi beri pupuk. Ya, beri pupuk itu, dan pupuk ini yang dia pupukin sebenarnya lahannya dipupukin, pencerahan diperbaiki, sperma diperbaiki, ya, kemudian ovumnya juga diperbaiki, ya, pupuk tadi, ya. Jadi kayak kurma-kurma seperti ini gitu kan, ya menjadi salah satu makanan terbaik untuk promil. Makanya biasanya saya memang menyarankan ada tiga produk yang tidak boleh lepas ya sebagai bentuk ikhtiar kita untuk promil ini. Yang pertama adalah madu, yang kedua adalah kurma, yang ketiga adalah zaitun, ya. Jadi ada lemaknya di situ, ya, ada asam amino di situ, ada serat di situ, ya, ada enzim, komplit semua, pada di situ ada semua, ya. Jadi fungsi mereka ini sebenarnya, ya, ketika orang sudah merutinkan berpuasa, puasa sunnah, ya, atau mungkin sekarang orang-orang barat mengenalnya ada intermittent fasting, nggak usah ribut-ribut atau ribet-ribet intermittent fasting, udah mah kita ikutin puasa sunnah aja. Puasa sunnah Rasulullah itu sebenarnya kan simple. Ada intermittent fasting. Kita puasa dari jam 4. Katakanlah kita sahur itu kan jam 4. Kemudian kita baru berbuka pada jam 6. Berarti sudah sekitar 14 jam kita berpuasa. Terus kita makan. Habis itu mungkin makan setengah jam lah. Habis itu apa makan lagi? Ya umumnya sih tidak. Udah cukup penuh perutnya. Berarti kita puasa lagi kan sampai paginya. Maka itu intermittent fasting sebenarnya. Tidurnya kita itu kan sudah intermittent fasting. Maka dalam Islam, orang yang sukses itu bukan orang yang sedikit tidurnya. Orang yang sukses itu adalah orang yang mengikuti tidurnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan termasuk dalam proses promil ini pun sama. Ya. Semua hal-hal yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan semua. Itu yang pentingnya. Tidurnya Nabi ikutin. Bangunnya Nabi ikutin. Sholat malamnya Nabi ikutin, zikir Nabi ikutin, sholat kudus ikutin semua. Ya, maka nanti akan ada keberkahan dari Allah kepada kita semua dari itu. Ya, baik. Jadi tadi ya tentang bekam puasa ya, tadi menguatkan dari produk pun, makanya banyak yang kemudian saya coba tarik lagi, terus apa yang Allah ciptakan. Jadi di luar dari yang Allah ciptakan di negeri lain, misalkan kurma kan nggak tumbuh secara baik di Indonesia, ya, tumbuhnya di Timur Tengah sana. Maka Allah juga menciptakan yang memang disesuaikan dengan kondisi tempat. Nah, maka disitulah letaknya, ya. Jadi di situ saya mendapat oh ternyata kalau kita bicara promil, maka semua jenis yang Allah ciptakan pada satu tempat itu yang mengandung khasiat untuk meningkatkan atau memperbaiki metabolisme tubuh kita, itu Anda makan aja, ya. Ada yang pakai misalkan ramuan ultimate kunyit gitu kan, kunyit, kemudian serai, kemudian jeruk nipis gitu ya. Atau juga ada yang kemarin pakai resep POS yang saya share itu, ya, Power of Six itu sebenarnya resep buat promil juga. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai itu insya Allah sangat powerful juga itu, ya. Itu banyak herbal-herbal yang saya nyebutnya itu raja-raja herbal, king herbal gitu kan. Di situ pada ramuan itu ada jahe, ada kayu manis, ada temulawak segala macam, kurkuminoidnya tinggi di situ, ya. Jadi itu salah satu yang kita bisa lakukan. Jadi maksud saya jadi apa yang Allah ciptakan di negeri kita ini menjadi salah satu pilihan kita untuk bersyukur
dengan nikmat Allah yang Dia berikan kepada kita semua. Sehingga ya kayak kunyit, jahe, lengkuas, serai ini semua Bapak sekalian, ini resep promilnya gitu kan. Ya, resep promil. Jadi kalau ada yang tanya nanti kunyit bikin kering ya, kalau kunyit bikin kering ya ibu bapak kita dari zaman dulu mungkin nggak banyak anak kayak kita zaman sekarang. Ya. Kayak zaman sekarang kan nggak banyak anak kayak zaman saya lah gitu kan. Ibu bapak-bapak kita tuh anaknya ada 5, 7 gitu kan, Masya Allah. Coba aja tanya apa yang mereka makan, ya. Saya sangat yakin mereka tidak akan menjawab, wah tiap hari kami makan sosis, tiap hari makan nugget, tiap hari makan pizza, tiap hari makan apa segala macam yang era-era zaman sekarang makanan olahan itu. Bahkan subhanallah kemarin saya lihat ada satu diskusi dokter-dokter di Amerika itu, mereka membahas tentang bagaimana produk fast food ya, dan produk-produk dairy ya, produk-produk dairy itu berasaskan dari susu sapi peternakan itu ternyata mempengaruhi keseimbangan hormon pada tubuh manusia. Bahkan maaf itu di situ diperlihatkan gitu kan, ada foto ada seorang laki-laki yang masya Allah ya, subhanallah, maaf payudaranya itu seperti payudara perempuan ya, laki-laki. Kenapa? Karena keseimbangan hormon. Jadi subhanallah begitu. Jadi Bapak sekalian, produk ciptaan Allah seperti ini ya sebenarnya kalau kita bicara pada konteks mereka sebagai supplier ion atau elektron supplier, yang maka mereka supplier elektron ya. Tapi ya mereka juga sebenarnya makanan-makanan bagi bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita. Jadi kalau dibilang cara menjaga bakteri dan menjaga keseimbangan mereka itu ya makan apa yang Allah ciptakan tadi, terutama makanan-makanan yang tidak banyak pengolahan, ya, jadi seperti itu. Nah, jadi dari dari tiga ya, dari mungkin beberapa hal yang saya sampaikan ini, mungkin saya coba ambil kesimpulan biar nanti teman-teman bisa memudahkan Anda untuk katakanlah berikhtiar. Tapi lagi saya sampaikan, jangan jadikan ini sebagai tujuan yang sangat-sangat mendominasi jiwa, nanti bahaya, malah nanti bisa terganggu jin nanti ya, sebagaimana kemarin ada saya cerita tentang batu yang dulu sempat populer di Indonesia. Jadi 4 konsep promil ini saya coba ringkas ya, atau mungkin saya coba rangkum saja. Yang pertama ya, bersihkan hati, kuatkan akidah ya. Dan pahamilah bahwa anak itu adalah amanah, ya, anak adalah aset kita, titipan dari Allah, dan pernikahan itu adalah ladang pahala yang tidak putus ya. Jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu. Kalau dikasih anak, alhamdulillah, senyum aja gitu. Nggak dikasih anak, alhamdulillah juga, selesai. Nah, kalau memang sudah kayak begitu, kita udah let it go, aman kita. Ya, kita tidak meletakkan keinginan-keinginan yang berlebihan, karena Allah jauh lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh ciptaan daripada kita sendiri. Kita kan ciptaannya, seperti itu. Ya. Dan jangan biarkan keinginan atau harapan punya anak ini menjadi fitnah dalam dunia Anda. Jangan. Fitnah itu maksudnya jadi cobaan gitu, terlalu berlebihan. Jangan, nggak usah, biasa aja lah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, ya, konsep yang kedua adalah bersihkan ladang. Ya, bersihkan ladang tanah tadi dengan puasa, dengan bekam, termasuk juga tadi lupa saya sampaikan di situ, Anda mungkin juga perlu membiasakan atau mungkin perlu juga memasukkan di situ konsep atau mungkin makanan-makanan berbasiskan atau minuman berbasiskan probiotik. Ya, fermentasi itu juga sangat baik untuk membantu ini. Dan yang ketiga, isi dengan produk ciptaan Allah. Ya, halal thayyib ya, tidak berlebihan, rempah rimpang ya, ada kurma ya, lemak-lemak yang baik seperti zaitun, mungkin juga di kacang-kacangan itu ya, bisa Anda pakai ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ya, tawakal. Udah selesai gitu. Ikhtiar sudah jalan ya, termasuk ya, gunakan ikhtiar langit ya. Gunakan ikhtiar langit dalam bentuk apa? Sedekah. Lakukan sunnah-sunnah Nabi yang belum pernah kita kerjakan. Minta doa pada anak yatim. Jadi daripada menghabiskan uang untuk beli ini itu segala macam yang belum tentu jelas ya, kalau kadang-kadang saya katakan ya lebih baik Anda habiskan uang Anda, sisihkan itu atau belanjakan itu di jalan Allah untuk pondok, untuk anak yatim, fakir miskin, duafa, dan minta doa mereka untuk Anda diberikan keturunan. Seperti itu. Jadi akhirnya hidup kita itu tenang sekalian. Ya, tenang kenapa? Tenang karena memang bukan itu tujuan.
bukan sekedar itu tujuan dari pernikahan, kan gitu dari Ustaz Umar kita menjelaskan. Ya, kita punya tujuan lain yang jauh lebih besar dari itu. Ya, maka apa tuh namanya, beberapa poin-poin ini bisa Anda pakai, ya, dan insya Allah ikhlaskan niat karena Allah, ya, dan goal akhirnya, kalaulah nanti punya anak, maka Anda atau kita sebagai orang tua harus mengambil tugas atau amanah yang sudah Allah sampaikan atau firmankan dalam Al-Quran berkaitan dengan mendidik anak, yaitu apa? Yaitu doa yang sering kita baca atau kita dengar, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita punya anak bukan untuk mendidik dia menjadi seorang dokter, bukan. Menjadi seorang katakanlah pilot atau apapun profesi-profesinya, bukan. Kita diberi amanah oleh Allah untuk mendidik anak kita menjadi pemimpin. Itu menjadi pemimpin. Untuk mendidik seorang anak menjadi pemimpin, Bapak-Ibu sekalian, ya, maka tidak akan mungkin bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak bisa memimpin dirinya. Tidak akan bisa. Memimpin dirinya dia nggak bisa, gimana mau dikasih anak? Gitu. Allah memberikan itu karena Allah jauh lebih tahu daripada kita. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami, ya, menjalani ini semua itu dengan bahasa keimanan, ya, apa tujuannya, apa keinginan Allah, kehendak Allah dari ini semua, apa yang Allah inginkan dari ini semua dalam kehidupan perjalanan kita, katakanlah ada yang promil atau apapun itu, maka kita akan lebih tenang hidupnya, ya, lebih tenang hidupnya. Ya, sehingga nanti promil itu menjadi ya ada ikhtiar tapi kita kerjakan, tapi subhanallah ketika jauh lebih besar hal-hal yang berhubungan dengan Allah yang kita kerjakan, bisa jadi ya subhanallah, ya, minum kunyit hanya kunyit doang gitu misalkan, hanya minum serai doang, katakanlah dia makan bawang putih dimasukin dalam sup segala macam, ternyata di situ Allah memberikan keturunan. Ya, Allah begitu mudah menjadikan sesuatu kalau dia berkehendak. Ya. Terakhir mungkin sebelum saya kembalikan pada moderator, ya, salah satu nabi, ya, saya pernah disebutkan dalam sebuah kisah, beliau itu sakit. Karena nabi tersebut berdoa pada Allah untuk diberi petunjuk, ya, apa obat yang bisa diberikan kepada dirinya atau mungkin untuk dia konsumsi agar dia bisa sembuh. Lalu Allah mewahyukan kepada nabi tersebut untuk memakan tumbuhan-tumbuhan tertentu. Ya. Kemudian dengan izin Allah, nabi tadi akhirnya sehat kembali. Lama kemudian beliau sakit, terus sekalian, lalu subhanallah, ya, ternyata apa tuh namanya, beliau langsung meminum tumbuhan yang dulu dia pernah minum pada saat yang pertama, karena sakit yang kedua itu juga sakit yang sama, dan ternyata saat itu tidak sembuh. Poin pentingnya apa? Ya, di yang kedua tidak ada doa. Tapi yang di pertama, sang nabi tadi, ya, memasrahkan dirinya kepada Allah, ya. Akhirnya Allah kasih petunjuk kepada dia untuk mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan tertentu. Saya kira mungkin cukup. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan teman-teman semua, dan lagi-lagi kalau nanti insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, ya, Allah mudahkan yang sudah punya keturunan pun nanti, ya, bercita-citalah untuk menjadikan keturunan tersebut atau anak-anak keturunan kita menjadi pemimpin, ya, orang-orang besar, orang-orang hidupnya penuh manfaat, bukan cuma sekedar gelar dan titel, tapi hidupnya penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Dokter. Terima kasih untuk semua materi yang sudah dibagikan. Sangat banyak pertanyaan ini, Dokter. Apakah waktu kita cukup? Ada lebih kurang 44 pertanyaan. Kita mungkin mendahulukan yang pertama dulu bertanya. Mohon izin untuk menjawab beberapa, ini sangat berharap keseluruhannya untuk bisa dijawab. Kalaupun waktu kita terbatas, nanti kita panitia akan mendiskusikan bagaimana untuk bisa memenuhi keinginan mereka untuk bisa menjawab pertanyaan. Baik, mungkin yang pertama dari satu-satu dulu atau keseluruhannya, Dokter, ya? Satu-satu aja. Oh, baik, saya tahu. Jadi Ibu Ismi di Jogja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau bertanya, apakah pijat
juga diperbolehkan untuk usaha promil. Enggak, pikirnya gede. Sering dikatakan pijat bisa mengembalikan posisi rahim. Mohon jawabannya, dokter. Pijat ya? Pijat, benar. Apakah Pijat diperbolehkan untuk usaha promil? Boleh diperbolehkan. Yang saya pahami pijat salah satu, ya kalau pijatnya benar ya. Kalau pijatnya yang mijat itu benar dan ngerti letak anatomi tubuh ya, pijat merupakan salah satu cara yang paling salah satu cara baik ya, cara yang terbaik untuk melancarkan aliran darah, juga untuk promil juga salah satu yang baik ya. Dulu saya pernah sempat ikut pelatihan juga pijat-pijat ini, bahkan itu beliau yang mengajari saya, dia berdomisili di Pemalang, seingat saya soal itu bahkan banyak dipakai ya di bidan-bidan atau mungkin dinas kesehatan kalau ada kasus-kasus dalam hal kehamilan. Ya bahkan dengan gerakan tertentu dia bisa mengubah letak-letak sungsang itu menjadi letak normal. Itu ada pijitan sangat baik. Ya, justru malah saya sangat anjurkan kalau mau promil ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kedua itu Ibu Selsia di Jakarta. Saya pernah bekam di 3 tempat yang berbeda, tetapi masing-masing caranya berbeda. Ada yang dipijat dulu dan ada yang bilang tidak boleh kalau dipijat dulu. Manakah yang benar? Ibu Selsia di Jakarta. Baik, jadi sebenarnya bekam itu kan proses pemanasan juga ya, karena proses pembekaman yang berupa perlukaan, baik itu mungkin sayatan atau tusukan, dia akan menghasilkan reaksi pemanasan. Nah, saya pribadi, makanya ini bukan hal yang sifatnya mutlak, bukan. Tapi kalau saya pribadi ya, memang sebelum membekam ya biasanya, tapi memang saya nggak praktek. Saya memang bekamnya khusus saja, orang-orang tertentu aja saya bekam. Jadi itu biasa kalau saya bekam mereka, memang saya pijit dulu. Kenapa? Pertanyaannya, herbal apa yang cocok untuk orang tua saya? Bagaimana ini, dokter? Ya, ini sepertinya pertanyaan di luar tema ya. Di luar tema. Iyalah, baik. Orang kita bahasnya promil. Baik, mungkin kita lewatkan saja dulu. Tapi enggak apa-apa lah, saya jawab saja lah, karena udah kadung ditanyain ya. Kasihan juga. Ya intinya sih kalau udah kondisi seperti itu ya, saya lebih menyarankan diberikan herbal-herbal sifatnya hangat ya, panas gitu ya, kayak mungkin bunga lawang, cengkeh, kapulaga. Nah itu insya Allah akan sangat membantu mengeluarkan lendir, ya mengeluarkan lendir, dan juga bisa dilakukan ya penempukan pada punggung beliau ya, punggung beliau untuk membuang dahak-dahaknya tadi ya, penempukan dengan penempukan ringan, yaitu bisa orang-orang fisioterapi lebih paham itu, dan Anda bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi salah satu herbal yang bisa dipergunakan itu adalah herbal-herbal yang hangat. Jadi herbal hangat itu contohnya apa ya? Serai, jahe, mungkin kapulaga, ya cengkeh, ya. Kemudian juga lengkuas, itu biasa herbal hangat seperti itu sangat baik diberikan untuk buang lendir ya pada orang-orang yang seperti yang tadi disebutkan tadi, wallahu a'lam. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini pertanyaan yang lebih menyambung dengan tema kita dari Ibu Dwi Widya. Apa benar kunyit membuat kandungan menjadi kering? Saya mencoba terapi JSR beberapa bulan, tapi mama dan bunda bilang kalau kunyit itu membuat kandungan menjadi kering. Udah dijelaskan tadi kok. Ya kalau kunyit bikin kering, Indonesia nggak mungkin ada program KB lah. Orang-orang tua kita pada minum jamu semua dulu kok. KB itu kan buat mengatasin pertumbuhan anak yang banyak gitu kan ya, mereka juga minum jamu dan minum jamu-jamu kunyit segala macam. Sepanjang tidak berlebihan, dan ini pertanyaan sudah sering banget kita jawab gitu kan, tidak apa-apa ya. Nah, masalah orang tua kan mungkin mereka pahamnya ya mungkin minum berlebihan sehari 3, 4 kali, 5 kali, ya sehari sekali tidak masalah. Ya, 2 kali juga insya Allah aman. Dan memang rentang dosis dari kunyit-kunyit atau mungkin rimpang seperti itu, dia sangat panjang ya, jadi tidak akan menimbulkan masalah jika dalam jumlah-jumlah yang kecil. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terang ya Ibu Dwi Widya. Selanjutnya yang keempat, kita lanjut ke Ibu Rizky Rida Damayanti di Bangka jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya didiagnosa dokter PCOS. Terapi secara medis dengan modifikasi gaya hidup, diet, olahraga, istirahat cukup, dan konsumsi obat seperti metformin dan Femara. Saya juga sudah menerapkan JSR detox rahim dan ultimate drink, meskipun kadang ada skip ya. Suami insya Allah normal, tapi sedang akan analisa sperma dan DNA fragmentasi. Bulan Maret kemarin sempat hamil, akan tetapi keguguran, jadi tidak berkembang. Kami sudah 2 tahun menikah, akan tetapi memang menjalani LDR karena pekerjaan. Mohon saran, ikhtiar apa yang sebaiknya kami terapkan? Apakah diperbolehkan untuk ikhtiar JSR disertai ikhtiar medis dengan obat-obatan? Jika boleh, mensiasati waktu konsumsinya bagaimana? Mohon doa, semoga kami segera dipercaya dan diberikan rezeki berupa keturunan yang soleh, soleha, amin. Terima kasih, Dokter. Ya, jadi gini, Bapak sekalian, sebenarnya tubuh kita itu sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki dirinya sendiri sepanjang kita menyiapkan kondisi yang tepat dan bahan baku yang tepat untuk mereka. Ya, maka saya sudah jelaskan di awal tadi, ya, di dalam pembahasan saya tadi, ya. Ada puasa, saya jelaskan tadi kan puasa dari hal-hal yang tidak baik, bahkan puasa dari melihat yang tidak baik pun itu bagian dari puasa, ya. Mendengar yang tidak baik juga bagian dari puasa, ya. Nah, hal-hal seperti itu, coba mungkin saran saya, ibu, bapak mulai kerjakan dulu, ya. Nah, termasuk juga berbekam, ya. Karena puasa itu selain memang menguatkan sperma, ovum, juga dia menguatkan ruhiyah kita, ya. Sehingga nanti kita pun, orang-orang yang berpuasa pun memang kecenderungan kita tuh kadang-kadang makan tuh sudah tak terlalu banyak, tidak terlalu mau banyak makan, ya. Nah, termasuk juga makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, jadi tadi mungkin dari beberapa poin yang saya jelaskan tadi, insya Allah sebenarnya sudah melingkupi itu. Dan Anda harus tahu penyebab PCO itu apa, ya. PCO atau Polycystic Ovary Syndrome itu salah satu akar masalahnya memang ada pada pencernaan, ya. Yang tadi saya sebut sebagai leaky gut tadi. Dan leaky gut itu obatnya apa? Ya puasa, rempah-rimpang, itu aja sebenarnya, ya. Dan makanan-makanan yang menyebabkan itu ya Anda stop, Anda kurangi, ya. Atau mungkin ya stop lebih baik, ya. Nah, perkara ibu mau gabungkan dengan medis atau tidak, saya kembalikan lagi aja. Tapi kalau saya mungkin lebih memilih, kalau Anda mau ikhtiar mungkin dengan cara pola hidup sehat Islami seperti ini, mungkin jangan ditumpang tindihkan kalau saran saya, ya. Supaya apa? Jelas nih, kalau mungkin kita mau evaluasi, misalkan gini kan, oh ternyata saya masalah tuh di sini gitu kan. Nah, itu mungkin lebih gampang, ya. Kalau saran saya, tapi saya kembalikan kepada Bapak Ibu aja, ya. Tapi lebih, kalau boleh memilih gitu kan, ya lebih baik Anda pola-pola hidup sehat, makanan, minuman ini lebih yang Anda utamakan dulu lah, ya. Karena di situ memang kunci di situ, ya, kunci di situ. Wallahu a'lam. Baik. Dan semoga ya, doanya tadi semoga dimudahkan segera punya keturunan insyaallah, ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut, dokter, ke Ibu Novianti Awaliyah di Tangerang. Saya didiagnosa agenesis uterus. Apa mungkin ada harapan untuk hamil? Diagnosa apa? Didiagnosa agenesis uterus. Agenesis uterus. Ya, kalau ibu bertanya dengan pertanyaan seperti itu, maka saya akan jawab dengan bahasa iman, ya semua mungkin aja bagi Allah. Ya, semua mungkin aja bagi Allah. Karena uterus yang tidak berkembang atau mungkin agenesis seperti itu, ya mungkin secara ilmiahnya mungkin akan sulit atau mungkin nggak mungkin bisa hamil, tapi kuasa Allah, ya. Maka kalau sudah kesulitan yang kita hadapi sampai pada titik logika kita nggak tahu solusinya apa, maka lebih baik Anda fokus ke ikhtiar langit, gitu kan? Ikhtiar langit itu seperti apa? Ya perbanyak amal ibadah, ya, puasanya, sholatnya, sedekahnya, berbuat baiknya, ya. Dan itu nanti dijadikan Anda sebagai wasilah dan dalam bentuk doa. Ya Allah, aku berwasilah dengan amal baikku, misalkan Anda memberi makan yatim segala macam, agar Engkau
memberikan atau menganugerahkan kehamilan untukku, ya, dalam keadaan yang mungkin teori manusia mengatakan tidak bisa. Itu yang justru malah lebih seru, karena memang saya mendapatkan banyak testimoni yang dikirimkan ke saya itu yang orang udah bilang itu nggak bisa hamil banyak. Dulu saya pernah waktu kapan ya? Suatu hari saya pernah, belum mana saya lupa ya, waktu itu kan ada seorang ibu nyamperin saya, dia bilang dia makan, terima kasih dok, kenapa saya ikutin program dokter gitu kan, dan itu memang ada yang mengatakan dia konsul juga ke dokter rumah sakit gitu kan, di sana disebutkan secara teori di sana gitu kan memang nggak bisa hamil, tapi kuasa Allah ternyata dia bisa hamil, ya. Jadi kalau ibu yang tadi diagnosa seperti itu, ya jangan khawatir ya. Jadi kembalikan semua kepada Allah, dan kalau memang Allah berkehendak hamil, hamil aja. Dan ketika kita doa kepada Allah, jangan pikir bagaimana caranya Allah ya mengabulkan doa tadi. Kita cukup yakin saja dan sungguh-sungguh dengan doa tadi, maka insya Allah Allah akan kabulkan itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dokter. Kita masih ada waktu, mohon izin juga kita ke Bogor, ke Ibu Suci Jarotun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sudah menikah 4 tahun. Saya menderita endometriosis. Punya riwayat operasi kista ovari kanan kiri. Tuba saya ada perlengketan. Dan saya juga menderita PCOS. Mau bertanya dok, adakah pengobatan atau ikhtiar apa yang harus saya lakukan untuk semua kendala saya? Terima kasih. Ya, adalah yang saya jelaskan tadi semua bisa dikerjakan insya Allah. Ya, yang tadi Ibu mungkin menyimak pembahasan atau mungkin apa yang saya jelaskan tadi, insya Allah itu bisa menyelesaikan masalah Ibu insya Allah. Lalu ada beberapa postingan dari teman-teman dan ibu-ibu juga yang merapikan tulisan saya ya, seperti Ibu Sulistiawati ya. Itu juga Sulistiawati _05, kemudian ada juga Ibu Elhanan @Elhanan itu di Aceh, kemudian ada juga Ibu Rosa _Liena, kemudian ada juga siapa lagi itu Mbak Tuti Alawiyah, ya Alawiyah Tuti juga, itu beberapa lagi saya lupa itu juga banyak testimoni mereka yang juga sudah melingkupi dari apa yang Ibu ceritakan ini. Insya Allah nanti Ibu bisa baca di sana juga ya, lebih mudah ya Insya Allah. Tapi pola penting yang saya jelaskan tadi Ibu kerjakan dulu ya, Ibu kerjakan dulu ya beberapa hal tadi itu ya, termasuk ada puasa segala macam tadi. Insya Allah itu sudah 50% keberhasilan insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sudah disempit panitia ini karena waktu kita terbatas. Mohon maaf tidak bisa membaca keseluruhan, jadi kita pilih yang ternyambung dulu karena memang berhubungan dengan tema kita kali ini. Dari Ibu Mina Jakarta, bismillah, saya terkena TB rahim dan baru sembuh 4 bulan. Setelah sembuh, didiagnosa dinding rahim menjadi tipis dan haid tetap tidak lancar. Apa ikhtiar yang dapat saya lakukan untuk menyuburkan kembali sel telur dan menebalkan endometrium? Itu pertanyaan satu terakhir sebelumnya, dokter. Ya baik, jadi Bapak sekalian, khususnya ibu-ibu sekalian ya, jadi puasa harus menjadi kata kunci utama Anda dalam menyehatkan rahim, ovum, dan tubuh secara umum. Nah, makanya rutinkanlah berpuasa. Ya, rutinkanlah berpuasa, puasa sunnah itu ya, maksud Senin Kamis boleh, yang Maulid segala macam, pokoknya puasa. Ya, atau mungkin puasa Daud itu jauh lebih baik ya. Itu cara terbaik untuk membersihkan badan. Ya, ingat baik-baik itu pesan saya. Kemudian ada memang ya, tadi saya jelaskan bahwa ada produk-produk ciptaan Allah ini yang memang sangat baik Anda konsumsi untuk menguatkan hormon ya, atau mungkin sperma ovum ya. Jadi saya jelaskan salah satunya adalah produk-produk lebah. Produk lebah seperti madu, royal jelly, bee pollen ya, propolis, itulah produk-produk yang mengandung ferohormon ya, ferohormon sangat baik untuk memperbaiki keseimbangan hormon dalam tubuh manusia ya. Jadi termasuk juga di sini habatus sauda, lupa saya sebut tadi habatus sauda ya. Lalu ditambah lagi dengan rempah-rempah rimpang gitu kan. Itu sebenarnya rempah-rempah rimpang itu
penyubur kandungan yang paling baik ya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian mulai rutin konsumsi itu ya, itu sebenarnya cara termudah untuk menguatkan. Atau mungkin tadi ibu berkaitan dengan penyakit ibu tadi, salah satunya itu dari rempah-rempah rimpang tadi. Ya, jadi atau mungkin kalau mau gampangnya ya tadi pakai resep sederhana ya madu, kurma, zaitun tadi atau minyak zaitun itu cara yang paling mudah. Dan bekam juga merupakan salah satu cara terbaik untuk memperbaiki tubuh secara umum ya, termasuk juga menguatkan organ-organ reproduksi. Itu mungkin wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Kita terakhir ke pertanyaan terakhir yang lebih nyambung ke Binjai. Kita kembali lagi ke Medan, Binjai. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, sudah menikah 4 tahun, namun tak kunjung memiliki keturunan atau pernah hamil. Adakah resep-resep herbal yang bisa direkomendasikan sebelum Ana dan suami Ana, Zauzi, memeriksakan diri ke dokter? Syukran, jazakallah khair atas tanggapannya Ustadz. Baik, ya sebenarnya pertanyaannya sama aja ya. Ya, saya kira mungkin nanti tinggal diulang kajian saya ini, materinya, ya insya Allah situ sudah termaktub semua dari apa yang ditanyakan ini. Ya, insya Allah situ ada. Ya, jadi kenapa saya tidak menjelaskan ulang, karena memang ada di sana semua jawabannya. Yang mulai dari puasanya, lain piring segala macam, tinggal baca aja. Atau mungkin tinggal diputar ulang. Saya nggak tahu nanti apakah ini akan diberikan rekamannya atau mungkin YouTube-nya saya nggak tahu. Tapi nanti yang nyatat tadi mungkin nanti bisa di posting ulang, termasuk juga nanti di Instagram, di channel YouTube-nya Zaidul Akbar Official juga nanti kita akan posting. Official. Baik. Kita akan posting. Ya. Ya, baik. Saya pikir kita padakan sampai di sini dulu karena memang sudah disemprit 2 kali dari panitia. Saya serahkan selanjutnya jazakallah khair Ustadz ke MC Raffi Al-Farezi. Silakan. Syukran. Silakan Mas Raffi. Mas Raffi. Mas Raffi Al-Farezi. Halo. Ya. Baik. Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih banyak Dr. Beni. Jazakumullahu khairan kepada Dokter Beni Satria dan juga Dr. Zaidul Akbar. Masya Allah tadi pembahasannya sangat luar biasa sekali. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab pada sesi kali ini, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi kita harus pending terlebih dahulu. Nah, tadi ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Zaidul Akbar atas waktunya. Luar biasa sekali kita pada hari ini bisa ngobrol panjang lebar sama Dr. Zaidul Akbar. Kita doakan kita bisa jumpa lagi dengan beliau secara virtual maupun secara langsung. Dan juga terima kasih banyak kepada rekan saya yang dari tadi pagi sampai sore ini masih terus menemani, yaitu Dr. Beni Satria. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman stakeholder terkait dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, ya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari MHCC Medical Hijamah Complementary Clinic dan juga Binjai Serka Bersama. Ini merupakan sesi terakhir, Bu Esti, dan insya Allah ini tadi kita udah ada testimoni, setelah itu kita ada tanya jawab, dan juga tadi ada kuis dan lain sebagainya. Kita mohon maaf bagi para jamaah sekalian kalau misalnya tadi belum semua pertanyaan bisa dijawab karena berhubung waktu yang terbatas. Baik, untuk penutupan kali ini, kita mintakan Ibu Esti Budi Rahayu selaku founder dari MHCC untuk bisa memberikan sepatah 2 kata kepada Ibu. Tafadhol masykur. Jazakumullah khair. Ana persilakan tafadhol para panitia untuk berdiri di belakang Ana. Para panitia, Pak Artono, BSB, MHCC. Bang Erik, Bang Fajar, silakan. Jangan berdiri. Bapak di tengah, Bapak. Ayo, Udah cepetan. Bapak ini di tengah, Bapak apa di sini? Saya wakil dikasih. Saya izin duduk ya. Kita nggak boleh apa-apa tulis. Nggak apa-apa sebentar. Udah semangkanya kelihatan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, kita sampai pada penghujung acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana mewakili dari panitia, seluruh panitia pada hari ini, insya Allah diselenggarakan oleh MHCC Medica Hijama Komplementari Klinik dan BSB Binjai Sedekah Bersama. Kami selaku panitia mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh, khususnya kepada Ibu Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan sampai saat ini juga kita masih dikawal oleh Bapak Wakil Ketua PKK dari Ibu Gubernur Sumatera Utara. Dan juga terima kasih banyak jazakumullah khair kepada seluruh narasumber, alhamdulillah yang sudah sangat istiqomah menemani kami hingga selesai, mulai dari Dr. Meti, Kak Meti, spesialis obstetrik ginekologi, kemudian kepada Ustaz Umar Mita LC, kepada Dr. Zaidul Akbar, jazakumullah khair Gurunda, kemudian juga kepada Dr. Beni Satria SHMH Kes yang sudah bersedia menemani kami juga hingga pada penghujung acara. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah berkenan bergabung hingga pada akhir acara dan sudah juga memberikan infaknya untuk amal jariah kita. Mudah-mudahan insya Allah kami akan salurkan menjadi sarana dan media untuk menolong agama Allah, insya Allah, untuk mensiarkan dakwah ini. Kami berharap insya Allah kita bisa bertemu di next webinar berikutnya dengan tema yang insya Allah sesuai dengan kebutuhan kita untuk terus belajar, kemudian juga untuk membantu para saudara-saudara kita yang menemukan berbagai kasus yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan tetap dengan pendekatan Tibbun Nabawi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kesempatan silaturahim, dan diberikan keistiqomahan untuk tetap di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kami mohon maaf jikalau dalam proses acara ini banyak kekurangan di sana sini. Kami sang fakir mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, dan juga kami mohon maaf kepada antum semuanya, kepada Ibu Pila atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama prosesnya. Dan kami mohon tetap berkenan bergabung dalam Instagram kami, kemudian juga dalam grup WA yang sudah kami buat untuk menjalin silaturahim dan memberikan informasi-informasi terkait dengan webinar berikutnya, acara-acara kajian berikutnya. Kami juga minta tolong kepada Ibu Pila yang sudah mendapatkan hadiah dan juga mendapatkan beberapa reward dari kami panitia dan juga para narasumber untuk bisa memberikan identitas diri dan mengingatkan kami supaya kami bisa memenuhi janji, supaya insya Allah akan segera kita tunaikan. Sama-sama kita mengucapkan takbir, Allah Akbar. Baiklah, Anas selaku ketua panitia juga seluruh tim mengucapkan jazakumullah khair. Bersama-sama kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis yang akan dipimpin oleh Al-Hafiz. Iya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.